Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki mata kuliah ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Rosdiana SPMP. Asal saya dari Aceh, tapi saya bekerja di Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian. Prodinya saat ini saya ada di Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi. Sebelum memasuki materi, kita tahu bahwasannya hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar agronomi. Kenapa? Karena mata kuliah dasar-dasar agronomi ini ada di setiap prodi. Jadi karena ini basic, ini dasar. Kalian harus tahu dulu apa sih agronomi itu, kok bisa sih ada di sini. Nah, makanya sekarang kita akan belajar dasar-dasar agronomi. Tadi tak kenal maka tak sayang, ya. Oke, sudah kenal dengan saya Eva Rosdiana. Untuk pendahuluannya, sebelum saya menuju ke materi selanjutnya, saya akan mengatakan terlebih dahulu untuk mata kuliah dasar-dasar agronomi ini mempunyai deskripsi singkat. Yang pertama, peranan tanaman dalam kaitan dengan kebudayaan, kemajuan ekonomi, dan kecukupan pangan dan gizi suatu masyarakat atau negara untuk memotivasi usaha peningkatan produksi tanaman. Kita juga nanti dalam dasar-dasar agronomi akan mengetahui asal-usul dan klasifikasi tanaman, fungsi dan struktur morfologi tanaman, pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan fase-fasenya, bersangkutan dengan perimbangan, penggunaan, dan penumpukan karbohidrat untuk mengatur keseimbangan fase pertumbuhan, reproduksi dan cara pembiakan tanaman secara vegetatif dan generatif, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, teknik budidaya tanaman dengan langkah-langkahnya yang dilengkapi dengan pola tanam dan sistem pertanian. Untuk itu, tujuan dari mempelajari dasar-dasar agronomi ini yaitu diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan konsep keagronomian dalam mencapai produksi maksimum dan lestari. Untuk itu, manfaatnya juga akan memberikan kompetensi kepada kalian para mahasiswa untuk dapat menjelaskan konsep produksi tanaman pertanian, karakteristik tanaman, dan teknik budidaya tanaman. Sebelumnya kita belajar namanya dasar-dasar. Kita harus tahu dulu agronomi itu apa sih? Nah, di sini yang dimaksud dengan agronomi yaitu ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi maksimum dan lestari, artinya sustainable atau berkelanjutan. Dalam pembahasan agronomi ada aspek-aspek pengelolaan atau manajemennya, kemudian kelestarian lingkungan, hasil produksi tanaman pertanian. Hasil produksi tanaman ada secara fisik, ada non fisik. Kalau secara fisik dia diukur secara kuantitatif, bernilai ekonomi. Sedangkan non fisik ya itu kuantitatif, artinya bukan ukuran. Nah, di dalam ilmu agronomi atau biasanya orang menyebutnya itu budidaya tanaman, lebih terkenalnya dengan budidaya tanaman. Di sini yang akan kita pelajari nanti bagaimana sih pengelolaan sumber daya hayati, sumber daya nabati, misalnya dengan merekayasa lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh itu yang tadinya panas bisa kita buat menjadi adem gitu ya. Adem itu misalnya dengan adanya naungan atau nanti seperti lingkungan buatan seperti itu. Ada potensi genetik, kemudian potensi fisiologi. Sedangkan dalam kegiatan, ya kegiatan produksi tanaman dan penanganan hasil. Tujuannya dari kegiatan budidaya kita atau kita melihat banyak petani atau bahkan orang tua kita menjadi seorang petani, tujuannya apa? Nah, di sini dikelompokkan, tujuannya itu ada kebutuhan pangan. Kemudian ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pangan kita, gizi kita. Kemudian sebagai bahan baku industri, untuk obat-obatan dan rempah, untuk kenyamanan hidup. Dalam obat-obatan dan rempah, sebagaimana kita ketahui, sekarang itu lagi COVID ya, sehingga banyak penelitian-penelitian yang untuk menemukan vaksin dari rempah-rempah. Kita juga disuruh minum rempah-rempah supaya apa? Imun kita ini tahan, seperti itu. Di sini bisa dilihat untuk agronomi sendiri mempunyai keterkaitan di berbagai bidang.
bisa dilihat dari gambar bahwasanya agronomi beberapa bidang yang terkait dia mempelajari fisiologi tanaman seperti halnya fotosintesis, kemudian halnya respirasi dan sebagainya. Ada genetika, bagaimana keturunannya, induknya seperti itu. Apakah nanti dia sama dengan induknya atau dia selingkuh dengan orang lain, nanti kan hasilnya berbeda. Kemudian pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman, seseorang bisa menciptakan varietas baru. Banyak sekarang penemuan varietas-varietas baru yang mempunyai keunggulan tersendiri. Contohnya, misalnya di sini untuk beras organik atau beras vitamin yang mengandung vitamin, ya. Kemudian ada teknologi benih, artinya bahwasanya benih itu ukurannya kecil, tapi mempunyai nilai yang besar, nilai kehidupan. Benih itu kecil tapi indah. Kemudian ekologi berkaitan dengan ilmu lingkungan, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, sama seperti kita manusia. Tumbuhan atau tanaman juga mempunyai penyakit, ada yang mengganggu dia sehingga menyebabkan dia bisa menjadi layu, untuk selanjutnya dia bisa mati. Ilmu gulma artinya bahwasanya tanaman yang tidak budidayakan ada yang mengganggu atau tumbuh di sekitarannya itu, walaupun itu tanaman yang kita kenal tapi kehadirannya tidak kita inginkan, itu namanya gulma. Ilmu usaha tani mempelajari bagaimana usaha tani mulai dari produksinya untuk bisa mendapatkan output atau hasil. Ini keterkaitan antara agronomi dengan yang akan dipelajarin seperti ini. Cakupannya itu luas. Kalian adalah orang pertanian. Kalian harus tahu pertanian itu apa. Mungkin di sini akan saya jelaskan. Yang namanya pertanian, melihat orang mencangkul, melihat orang membajak dengan ada yang mesin, kemudian ada yang menggunakan kerbau, tapi sekarang mungkin sudah jarang yang menggunakan kerbau. Yang namanya pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan produksi pertanian, banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Kalau kita menanam melon, kita menanam sawi, itu kan mempunyai panen yang berbeda. Panen sawi lebih cepat dibandingkan dengan panen melon, karena melon menghasilkan buah, karena di dalam untuk menghasilkan buah itu mempunyai proses dari mulai dia tumbuh, kemudian berbunga, menghasilkan biji, baru dia menghasilkan buah. Sedangkan kalau sayuran gitu ya, sayuran itu kan dia dari tumbuh, kemudian dia perkembangan vegetatif. Pengembangan vegetatif biasanya untuk memunculkan daun seperti itu. Untuk konsep agronomi sendiri, seperti tujuan kita di awal instruksional umumnya, bahwasanya agronomi tentu mempelajari cara pengelolaan tanaman dan lingkungan tempat tumbuhnya, karena tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Agronomi itu adalah batang utama di bidang pertanian, karena di dalamnya ada unsur faktor internal maupun eksternal, faktor luar dan faktor dalam. Bagaimana hubungannya dengan agronomi? Pertanian sama agronomi. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya. Hubungan pertanian dengan agronomi, kalau agronomi itu dibutuhkan untuk pengelola tanaman pertanian dan lingkungannya, sehingga hasilnya maksimum, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, atau namanya disebut crop plan. Sedangkan pada pertanian, diproduksi tanaman baik yang pangan ataupun bukan pangan, tentunya untuk digunakan sebagai keperluan atau kebutuhan hidup manusia. Orientasinya dari agronomi atau budidaya tanaman ini adalah: pertama, produksi maksimum. Kedua, sistem produksi yang berkelanjutan. Maksudnya di sini konservasi produktivitas lahan, konservasi plasma nutfah. Nanti kita akan belajar tentang plasma nutfah di pemulihan tanaman. Kemudian plasma nutfahnya sendiri,
penekanan sumber semua organisme pengganggu. Mungkin yang penasaran dengan plasma nutfah, walaupun di sini dapat dijelaskan ya, suatu substansi pembawa sifat. Di sini saya berikan contoh gambar dari contoh plasma nutfah. Jadi ada beberapa jenis plasma nutfah, kemudian setelah dihasilkan dikoleksi. Nanti dikoleksi hasilnya dimasukkan ke dalam suatu tempat seperti botol. Nah, ini keragaman genetik yang kita punya. Indonesia itu kaya akan plasma nutfah. Kemudian kalian sering melihat tanaman, tumbuhan, sebenarnya bedanya apa sih tanaman dan tumbuhan? Jangan-jangan sama atau beda, atau sama atau beda. Nah, pengertian tanaman sendiri di sini yaitu untuk tanaman ya berbeda sama tumbuhan, karena tumbuhan itu atau yang disebut plant dalam bahasa Inggris ya, tidak termasuk animal kingdom. Sesuatu sifatnya hidup dan bertambah besar atau berkembang, punya batang, akar, daun dan sebagainya, serta mempunyai inti sel dan klorofil. Sedangkan tanaman tumbuhnya lebih dibudidayakan. Jadi intinya ini supaya mengingatnya lebih mudah, kalau tumbuhan itu biasanya tumbuhnya liar. Kita lihat, oh banyak nih tumbuhan gitu. Tapi kalau tanaman itu biasanya dibudidayakan. Oh di suatu lahan tumbuhnya kubis semua, berarti itu termasuk tanaman, seperti itu. Nah, tanaman pertanian atau crops itu digunakan manusia untuk tujuan apapun yang berfaedah secara ekonomi, kemudian cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia, dikelola sampai tingkat tertentu. Jadi dibandingkan dengan gulma dan juga tanaman liar. Penasaran gulma seperti apa? Kalian sering menjumpai pada saat kalian berjalan di lahan-lahan itu, kalian sering menjumpai tanaman ini. Tanaman ini termasuk gulma. Contohnya di sini ada nih yang suka orang foto-foto, biasanya seneng foto-foto di sini, ilalang ya. Ilalang, kemudian ada teratai. Emang bagus kalau dilihat, tapi sebenarnya ini tidak diinginkan kalau dia berada di lingkungan tanaman yang dibudidayakan. Ini namanya gulma. Cantik dilihat tapi tidak dikehendaki. Buat apa? Seperti itu, karena dia mengganggu tanaman yang lain. Jadi kalian jangan jadi gulma. Kemudian di sini ada lagi asal-usul tanaman. Dari mana sih tanaman itu datang dengan sendirinya atau gimana? Tanaman memang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Namun di sini dia punya asal-usul. Di sini salah satunya domestifikasi. Domestifikasi artinya adalah membawa spesies liar ke lahan budidaya atau pengelolaan. Dari liar kemudian dibawa supaya dia bisa menghasilkan sesuatu, ada outputnya, ada produksi. Setelah kita bawa, nih dari liar nih kita bawa, kemudian kita lakukan seleksi dulu. Seleksi ini merupakan suatu kegiatan untuk memilih individu yang kita kehendaki dari suatu populasi tanaman untuk diperbanyak. Kemudian ada namanya seleksi mutan. Pernah dengar mutan? Mutan atau mutasi itu perubahan sifat genetis secara mendadak yang mengakibatkan perubahan sifat fenotip yang diturunkan. Sifat fenotip artinya sifat yang nampak. Contoh spesies liar ya, yang kita bawa tadi misalnya, kalian pasti sering menjumpai tanaman ini. Ini namanya bandotan. Atau biasa orang juga nyebutnya babandotan. Kemudian ada bayam duri. Ini disebut dengan gulma. Sedangkan mutan, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini sebuah tomat, dia bermutasi menjadi tomat mutan, diklaim karena akibat kebocoran dari reaktor nuklir Fukushima. Jadi kalau dilihat tomat ini sendiri, kita lihatnya itu kayak apa gitu ya, geli misalnya gitu. Karena inilah hasil reaktor nuklir Fukushima. Kemudian ini ada akar tanaman yang akarnya seharusnya di bawah, tapi ini sampai bertingkat-tingkat. Ini juga ada pisang yang mempunyai banyak jantung.
Manusia jantungnya berapa? 1. Ini pisangnya juga jantungnya ini terlalu banyak. Kemudian jagung, biasanya 1 ini kan 1 ya, ini ada 2 tongkolnya. Dalam 1 tongkol ada 2 malahan. Kemudian ini untuk kubis. Kubis di sini dari berbagai macam jenisnya. Ya, dari berbagai macam jenisnya yang mulai dari bulat, dia bentuknya sampai beraneka ragam. Asal usul tanaman dari introduksi. Introduksi memasukkan spesies ke habitat yang baru, mendatangkan artinya. Kemudian dilakukan pemulihan tanaman melalui seleksi, persilangan atau hibridisasi, mutasi buatan, kemudian ada bioteknologi. Nanti untuk mata kuliah pemulihan tanaman dia mempunyai materi tersendiri, banyak materinya. Sekarang kita tentang produksi dan produktivitas, karena namanya agronomi, kita kan harus ada produksi, kan budidaya, menghasilkan, dan produktivitas. Sebenarnya apa sih produksi? Produksi ini yaitu sebagian atau keseluruhan tanaman yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Produksi tanaman itu bisa berasal dari biji, buah, bunga, umbi, dan sebagainya, atau zat-zat seperti getah, zat warna keindahan, ada juga kenyamanan. Satuan hasil untuk satuannya dari produksi ini itu seperti misalnya kilogram, berapa kilo sih hasil dari kubis ini dalam bentuk kilo, kemudian ton, berapa ton padi ini, dan sebagainya, sesuai dengan volume wadahnya ya. Sedangkan produktivitas itu satuan hasil per satuan luas atau pohon. Nanti kita belajar tentang perhitungan produktivitas dan produksi, karena ini masih pendahuluan. Produktivitas di sini yang mempengaruhi faktor-faktornya ada genetik, ada lingkungan, ada proses fisiologis, kemudian ada budidaya. Untuk perkembangan pertanian sendiri di Indonesia ya, sekarang pertanian itu sangat maju, perkembangannya sangat pesat. Namun kenapa sih masih ada orang yang meremehkan di bidang pertanian? Tentunya apalagi mahasiswa ya, mahasiswa itu biasanya untuk memilih bidang pertanian itu mikir 2 kali. Jangan ragu untuk masuk pertanian, jangan khawatir kalau nggak ada orang pertanian, kita semua nggak makan, istilahnya seperti itu, karena semua berasal dari bahan atau materi pertanian. Perkembangan pertanian dimulai dari revolusi pertanian. Di sini adanya perubahan secara drastis cara bertani dari yang subsistem menjadi pertanian komersial dalam skala yang lebih luas, tentunya dengan memanfaatkan teknologi dan bahan pangan baru. Revolusi pertanian biasanya ditandai dengan adanya teknik pertanian. Itu abad 17 sampai 18. Sekarang sudah abad 21. Penemuan pangan baru ke Eropa, ternak dikandangkan, ada mekanisasi. Untuk sistem bera, artinya dibiarkan ya, bera itu diganti dengan rotasi tanaman. Kalau bera itu kan memerlukan waktu yang lama, dibiarkan dulu seperti itu. Tapi bisa diganti dengan rotasi tanaman, yang namanya berotasi ya, diganti berarti ya. Ada pencegahan penyakit dan gulma, supaya penyakit dan gulma yang ada awalnya di situ kan misalnya tanam cabai, terus kita tanam cabai lagi, maka penyakit dan gulmanya itu tetap di situ. Jadi harus diganti dengan tanaman yang lain. Itu namanya rotasi. Lebih mudah dan efisien. Perbaikan kesuburan tanah, mencegah erosi dan resiko terbagi pada berbagai tanaman. Ada namanya perkembangan yang kedua itu pada pertanian revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan peningkatan produksi pangan secara drastis akibat penemuan varietas baru, hasil pemuliaan tanaman yang produktivitasnya tinggi, habitus kerdil dan responsif terhadap pupuk N. Nanti belajar tentang pupuk, ada N itu nitrogen, tinggi yang berhasil di India dan di Indonesia sehingga tercapai swasembada pangan tahun 1984. Contohnya, di Indonesia pernah ada padi IR atau PB pada tahun 1960-an. Ya, belum lahir. Saya juga belum lahir, 84 juga belum lahir. Contoh hasil pemuliaan saat itu ada namanya HYV atau singkatan dari High Yielding Varieties.
dengan idiotip pada tanaman padi, daunnya tebal, pendek, tegak, malainya pendek dan kuat, anakannya banyak, anakan produktif tinggi, respon terhadap pupuk N atau nitrogennya tinggi, indeks panennya juga tinggi. Namun, ini kan untuk hasil yang positif. Ada dampak dari revolusi hijau yang negatif. Apa sih dampaknya? Nah, di sini untuk dampak dari HYV tadi, HYV ini digunakan secara luas sehingga mendesak varietas lokal yang ada di Indonesia gitu ya, hilang plasma nutfah varietas lokal. Plasma nutfah tadi kan sudah kita dipelajari di awal, bahwasanya kita koleksikan. Tapi karena ada revolusi hijau, tadi seperti HVY, itu kan digunakan luas. Plasma nutfah varietas lokalnya jadi hilang. Kemudian yang kedua, rendahnya keanekaragaman genetik. Jadi semakin lama semakin rendah. Nanti dia hanya berfokus pada satu itu. Populasi menjadi rentan terhadap hama dan penyakit. Contohnya di sini hama wereng, virus tungro. Pemakaian pupuk anorganik dan pestisida meningkat. Kalau sudah memakai pupuk anorganik, pakai pestisida, tentunya mempunyai dampak tidak ramah terhadap lingkungan, meningkatkan polusi atau pencemaran air dan tanah, mematikan musuh alami hama dan penyakit, tidak sehat bagi konsumen dan petani. Kemudian di sini untuk dampak negatif responnya ya, respon atas dampak negatif, diadakan organic farming. Organic farming sekarang itu banyak. Di sini berbagai macam organic farming untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kemudian tubuh kita juga sehat karena kita mengkonsumsi yang organik. Contohnya ini banyak seperti tomat, cabai, ini udah bisa dilakukan secara organic farming. Kemudian ada LISA dan LEISA. Siapa itu LISA dan siapa itu LEISA? Nah, LISA atau Low Input Sustainable Agriculture adalah suatu sistem. Jadi LISA itu adalah suatu sistem pertanian terpadu, merupakan kombinasi dari berbagai teknologi atau metode bertani yang dipadukan dalam suatu rencana manajemen usaha tani yang utuh. Sedangkan LEISA, bedanya ada E-nya ya, yang satu LISA, satu LEISA, E-nya itu external, Low External Input Sustainable Agriculture. Merupakan pertanian berkelanjutan dengan input luar yang rendah yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, tanaman, dan sebagainya, tenaga, pengetahuan tersedia di tempat dan dia layak secara ekonomis, sosial, dan adil sesuai dengan budaya. Sekarang kita memasuki abad 21. Tren apa yang ada di abad 21 ini? Contohnya di sini, untuk tren perkembangan abad 21, pertanian organik. Pertanian organik itu merespon persyaratan keamanan pangan dari isu lingkungan. Misalnya adanya eco-labeling. Kemudian integrated crop management dengan mengurangi penggunaan bahan anorganik. Pemanfaatan bioteknologi untuk pemuliaan. Aeroponik, nanamnya di udara. Bisa nggak sih nanam di udara? Nah, bisa. Cuma ada caranya. Hidroponika, teknologi mengatur semua lingkungan tumbuh tanaman di rumah kaca. Ini ada contoh gambar yang saya berikan di sini. Ada tadi eco-labeling. Ini sudah mencerminkan bahwasannya itu produk ramah lingkungan. Kemudian ini produk-produk dari pertanian organik. Dia bisa menghasilkan produktivitasnya tinggi, produksi hasilnya tinggi, tanamannya segar-segar juga. Kemudian ada aeroponik. Aeroponik ini sistemnya di udara. Kemudian misalnya ini contohnya ya, ada gambarnya. Ini pada kentang, mengudara. Ini juga ada hidroponik. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya orang bertanam secara hidroponik. Karena hasilnya juga bagus, sehat. Tapi tergantung ya, tergantung dari kitanya. Perubahan paradigma untuk
Sistem produksi suatu jenis tanaman bukan hanya sekedar kemampuan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya atau sekedar pencapaian suatu target. Pilihan tanaman yang akan diusahakan harus memperhatikan dan mengutamakan daya dukung sumber daya alam, keserasian, dan kelestarian. Prinsip dalam produksi harus berorientasi pasar. Supply chain management, yaitu mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam mengkonversikan bahan mentah menjadi barang jadi. Kita berbicara tentang bioteknologi, revolusi bioteknologi. Bioteknologi namanya ada kata teknologi. Suatu teknologi yang menerapkan proses-proses biologi untuk meningkatkan produksi, tentunya aman bagi manusia, ramah lingkungan, serta sustainable atau berkelanjutan. Sebenarnya teknologi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan sekarang kita harus mengembangkannya. Bukan hanya sekedar rekayasa genetik, namun dia mencakup segala yang memanfaatkan proses-proses dari biologi. Contohnya di sini ada kultur jaringan, ada memproduksi metabolit sekunder secara in vitro. Nanti belajar di fisiologi tumbuhan tentang metabolit sekunder. Untuk contohnya di sini ya, yang menggunakan bioteknologi, ada tomat yang tahan simpan. Tomat yang tahan simpan, kanola dan kedelai yang toleran terhadap herbisida, kemudian ada jagung beet atau jagung yang mengandung gen bakteri Bacillus thuringiensis sehingga dia tahan terhadap hama ulat Lepidoptera. Ada kapas BT atau kentang BT. Kemudian ada tembakau tahan virus namanya CMV, Cytomegalovirus, karena virus ini merupakan virus dari keluarga herpes. Bahaya kalau herpes. Dan TMV. Manusia aja kalau kena herpes dia menular, ya kan? Jadi begitu juga dengan tanaman. Ada golden rice seperti yang saya ceritakan di awal. Artinya padi yang mengandung vitamin A. Kalau untuk melihat gambarnya di sini banyak sebenarnya bioteknologi yang digunakan. Di sini kalian bisa melihat ada yang di atas ini brokoli ya, bunga kol. Berwarna-warni, ada warna merah, kemudian ada warna kuning. Ada cabai pelangi. Kalau cabai pelangi di sini sudah banyak. Kemudian ada tadi nih, ada brokoli yang warnanya ungu. Warnanya cantik, warna ungu. Pisang Cavendish. Kemudian mawar. Mawarnya seperti degradasi ya, atau ini mempunyai banyak warna. Ada jagung, kemudian ada lemon yang di dalamnya tomat. Luarnya lemon tapi dalamnya tomat. Ini tadi golden rice. Ini ada jagung yang mempunyai pipilannya ini mempunyai banyak warna. Seperti itu, menarik sebenarnya. Kemudian TMV dan CMV, ada tembakau tadi ini ya. Nah, kalian sebagai generasi di sini mempunyai tantangan. Generasi penerus bangsa di bidang pertanian, punya tantangan ke depannya. Apa sih tantangannya? Di sini kalian ditantang, ada 6. Pertama, bagaimana menghasilkan pangan dengan jumlah yang cukup, mutu yang baik, harga yang wajar bagi populasi yang terus bertambah. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Namun, pangan yang sekarang ada di Indonesia atau bahan pangan lebih mayoritas kepada beras atau padi atau nasi. Sedangkan untuk bahan pangan yang lain seperti jagung, kemudian umbi atau ubi itu sudah langka sekarang. Bagaimana kalian sebagai generasi menghasilkan pangan dengan jumlah yang cukup, mutunya juga baik dan harganya wajar. Yang kedua, tantangan kedua, bagaimana meningkatkan hasil persatuan luas atau berbicara tentang produktivitas. Karena perluasan areal sudah semakin sulit. Sebagaimana kita ketahui, areal untuk lahan pertanian sudah digunakan untuk bahan atau areal bangunan, pembukaan perumahan-perumahan, pembukaan mall, pembukaan pusat perbelanjaan. Ini adalah tantangan bagi kalian, bagaimana bisa meningkatkan hasil persatuan luas walaupun arealnya sudah
sempit atau bahkan areanya sudah diganti. Kemudian bagaimana menghasilkan lebih banyak pangan dengan menggunakan air yang lebih efisien. Air, permasalahan juga sumber daya air. Air itu sudah banyak yang tercemar. Bagaimana caranya supaya pangan airnya ini juga lebih efisien. Ada dalam penggunaannya yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat, bagaimana menghasilkan produk pertanian yang lebih bermutu dan aman bagi konsumen. Kita ketahui banyak sekarang rekayasa genetik yang kita konsumsi maka akan berakibat kepada kesehatan dari kita manusia. Bagaimana tantangan kalian bisa menghasilkan produk pertanian yang lebih bermutu menggunakan bioteknologi, ya. Kemudian teknologi yang seperti apa? Nanti itu tantangan. Bagaimana menghasilkan produk pertanian tanpa menurunkan potensi sumber daya lahan dan lingkungan. Dan yang terakhir, bagaimana memproduksi pangan dapat mensejahterakan petani. Tujuan kita, tugas kita supaya petani sejahtera, keluarga sehat, Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Ini adalah tantangan-tantangan kita ke depan sebagai generasi penerus bangsa untuk menjawab semua tantangan ini dengan cara kita harus ikut berpartisipasi menjadi orang yang bisa berdaya guna, berhasil guna. Kalian kesini tujuan kalian adalah untuk memperoleh ilmu, wawasan. Dimulai dari sekarang, harus niatkan bahwasannya tujuan kita adalah belajar. Tujuan kita ke depannya untuk mensejahterakan petani. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan pada hari ini, yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.